Assalamualaikum teman-teman. Berulang kali saya katakan di channel ini ya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang meyakini semua agama sama ya, sama-sama benar, sama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya ia adalah orang yang bingung. Ya, bingung. Kenapa saya membahas hal ini teman-teman? Ya, karena pernyataan seperti ini tuh nggak main-main. Bukan hal sepele. Ya, ini taruhannya akidah. Tauhid kita bisa rusak kalau kita telan mentah-mentah. Ya. Ya Anda mungkin yang sudah ngaji atau terbiasa di lingkup pondok pesantren, penuntut ilmu, ya mungkin impactnya nggak terlalu berarti. Dengan kata lain kalian mudah untuk mencernanya. Apakah perkataan ini benar atau justru memang benar-benar salah? Ya, sebab kalian punya ilmu untuk memisahkan hal itu, untuk bisa menimbang hal itu. Untuk menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Ya tetapi bagi saudara kita yang awam, ia akan sangat mudah terpengaruh akan pemahaman sesat seperti ini. Ya maka dari itu, kita mulai dari pluralisme agama atau religious pluralism adalah di antara ide yang diusung oleh orang-orang yang berpahaman liberal. Tren pemikiran ini yang dibangun di atas dasar kebebasan berkeyakinan ini telah melabrak salah satu pilar penting ya dalam kehidupan beragama, yaitu tentang klaim kebenaran pada setiap agama yang diyakini pemeluknya. Hakikatnya teman-teman, pluralisme agama adalah agama baru yang mencoba meruntuhkan nilai-nilai fundamental agama-agama, dan di sini termasuk Islam. Toleransi itu bukan hanya diseminarkan, toleransi itu bukan hanya diwacanakan, tapi toleransi itu dibuktikan. Dibuktikan katanya teman-teman. Dan pembuktiannya seperti itu mungkin ya, menurut beliau. Harus cium kening, pembacaan Bible di Masjid Istiqlal. Ya, di masjid dibaca Bible. Tidak banyak bicara, tetapi kalau sekedar paus datang ke masjid sekedar untuk melihat-lihat keindahan, keagungan Masjid Istiqlal, ya itu silakan. Beda konteks, beda cerita teman-teman. Ya, ini masalahnya datang ke Masjid Istiqlal, kemudian dikasih mimbar, kemudian diadakan pembacaan kitab Bible. Coba, ini apa namanya kalau bukan gado-gado? Banyak berbuat, dan kami menghimbau pada rekan-rekan semua, mari kita bekerja dengan hati nurani, karena hati nurani berbicara bisa diterima semua pihak. Saya motonya, humanity is only one. Kemanusiaan itu hanya satu. Gak ada bedanya satu sama lain. Itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Karena Bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same. Kita sama semua. Ya benar, memang kita di Islam itu kita harus menghormati, kita menghargai orang, manusia, apapun bentuknya mereka adalah manusia. Makhluk Tuhan, ya ciptaan Tuhan yang wajib kita hormati, yang wajib kita berikan kebaikan. Tetapi tetap dalam agama kita ada rambu-rambunya, ada batasan-batasannya. Kita ini nggak boleh langgar. Ya. Nggak ada masalah datangnya Paus Fransiskus ke sini, nggak ada masalah. Silahkan datang, silahkan adakan kegiatan Anda di sini, silahkan. No problem bagi kami, bagi saya sama sekali saya terbuka. Cuman penyambutannya kalau sampai seperti itu, cium tangan, kemudian diberikan mimbar di Masjid Istiqlal sampai dibacakan kitab Bible di situ, ada Al-Quran juga di situ. Ini apa? Ini namanya mencampur adukan suatu agama. Ya, gimana bisa coba teman-teman? Jadi seperti itu poinnya di situ. Bukan kedatangan posnya kita permasalahkan, bukan. Tetapi poinnya oknum Islam itu sendiri yang menyambutnya secara berlebihan, yang secara lebay saya katakan. Seperti itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan. Dan ada satu lagi teman-teman ya, pernyataan-pernyataan ini sering digaungkan tentang semua agama itu sama. Ya bahkan ada yang mengatakan nih, tokoh besar juga ini, kitab Al-Quran itu sama dengan kitab Injil atau Bible. Ya kita coba dengarkan videonya. Amal saleh sebanyak apapun kalau tidak dasarnya kasih sayang bagaikan suara genderang. Tuh betul Paulus itu, Korintus 1 ayat 1. Kalau di Quran habaan mansuro. Kita hidup kalau tanpa kasih sayang, bagaikan debu yang berterbangan, tidak punya nilai. Sama, Kristen, Quran sama. Tuh. Kristen, Quran sama, teman-teman. Coba, ya, pemahaman-pemahaman seperti ini itu sering digaungkan, ya, oleh para oknum-oknum, pemahaman-pemahaman liberal seperti itu digaungkan. Hati-hati teman-teman, ya. Saat ini zaman sekarang ini betul-betul kita harus memperkuat akidah kita. Saat ini kebutuhan akan ilmu agama bukan hanya sekedar sampingan atau sambilan atau pengisi waktu. Bukan teman-teman. Ya, keadaan sekarang berbeda dengan keadaan kita waktu kecil. Waktu kita menuntut ilmu agama. Waktu kita ngaji. Ya bukan teman-teman. Ya dulu mungkin sekedar ilmu agama itu sekedar pulang main bola, pulang sekolah kita ngaji.
Ya dulu mungkin bisa seperti itu, tapi sekarang sudah enggak, teman-teman. Ya, buat para orang tuaku yang memiliki anak, sekarang kebutuhan akan ilmu agama sangat-sangat wajib dan sangat penting, melebihi pentingnya, melebihi wajibnya kita belajar ilmu-ilmu umum lainnya. Ya, coba. Sekarang kita ini berada di perang pemikiran. Kita berada di dalam perang pemikiran. Jadi perkuat akidah kita, perkuat ilmu tauhid kita, perkuat ilmu agama kita. Ya, pastikan ketika kita ini menuntut ilmu, pastikan ketika kita ini mondok di suatu pondok, itu jelas pondoknya. Manhajnya apa, alirannya apa, warnanya apa, itu jelas. Ya, karena kita dapati juga begitu banyak pondok akhir-akhir ini bermasalah. Ya, ini PR betul-betul bagi saya, Anda semua, dan kita semua yang saat ini mengaku orang tua atau sudah berstatus orang tua. Ini PR besar. Ya. Pluralisme adalah sebuah asumsi yang meletakkan kebenaran agama-agama sebagai kebenaran yang relatif dan menempatkan agama-agama pada posisi setara. Ya, apapun jenis agama itu. Pluralisme agama meyakini bahwa semua agama adalah jalan-jalan yang sah menuju Tuhan yang sama. Atau dengan kata lain, paham ini menyatakan bahwa agama adalah persepsi manusia yang relatif terhadap Tuhan yang mutlak. Sehingga karena kerelatifan itu, ya, maka seluruh agama tidak boleh mengklaim atau meyakini bahwa agamanya adalah yang paling benar dari agama lain, atau meyakini hanya agamanya yang benar. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah pluralisme jelas bertolak belakang dengan Islam? Jawabannya adalah, kalau begitu kita masuk di pembahasan selanjutnya. Oke, kalau dikatakan apakah pluralisme bertolak belakang dengan Islam? Ya, maka jawabannya, ya, sangat jelas bertolak belakang dengan Islam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyatakan di dalam Al-Qur'an. Ya bukan saya mengatakan atau para ulama yang lurus itu, ya enggak. Tetapi Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa yang pertama, Islam satu-satunya agama yang benar. Ya, Islam satu-satunya agama yang benar dan ini harus kita yakini. Ya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dan juga di dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan juga di situ. Ya, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, yang maknanya adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan dan penghambaan, serta tunduk kepada Rasulullah dengan mengimaninya, mengikutinya, dan mencintainya lahir dan batin. Ya, maka tidak akan diterima agama itu darinya. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, tidak mendapatkan bagian untuk dirinya. Dan juga ya, kita hanya boleh berhukum kepada Al-Quran dan wajib menjadikannya sebagai pedoman hidup, serta meninggalkan kitab-kitab suci yang lain. Ya, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Ya, membenarkan apa yang sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan batu ujian yang menguji kebenaran terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surah Al-Maidah ayat ke-48. Ketiga, Nabi Muhammad SAW satu-satunya Nabi yang wajib diteladani oleh seluruh manusia. Ya, mengenai hal ini teman-teman, ya, Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya utusan Allah yang harus diikuti. Ya, dan kaum muslimin wajib meyakini hal ini, bahwasanya beliau itu diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Quran surah Al-Ahzab ayat ke-40. Dan juga di dalam surah Al-A'raf ya, ayat 157 juga jelas, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya, tidak hanya itu teman-teman. Bahkan Rasulullah SAW juga menegaskan di dalam sabdanya nih. Demi jiwaku yang di tangannya, tidak seorang pun dari umat manusia yang mendengarku, Yahudi maupun Nasrani, kemudian ia mati dan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, melainkan dia adalah penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Ya, jelas teman-teman hadisnya. Jadi semua dalil di atas itu sudah sangat jelas, sejelas sinar matahari di siang bolong, menyatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Dan Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang wajib dipedomani.
ya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya utusan Allah yang harus diikuti. Siapapun yang tidak meyakini semua ini, maka ia berarti telah kafir. Dan kelak di akhirat tidak akan mendapatkan keselamatan. Sebab hal seperti ini adalah akidah, teman-teman. Ini tauhid, ini pemahaman akidah yang sangat mendasar yang harus kita miliki bagi setiap muslim. Ya, jadi ketika ada orang yang berusaha untuk menabrak nilai-nilai ini, untuk menabrak apalagi sampai ingin menafsirkan yang lain, mempelintir ayat ini sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya maka sejatinya ia bisa-bisa keluar dari agama Islam. Ya, karena sudah jelas Allah katakan Yahudi dan Nasrani itu telah kafir. Bahwa Allah sudah jelas katakan inna dina indallahil Islam. Hanya Islam yang agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang benar. Ya. Dan ini disclaimer penting ya, ini dogma kami seorang muslim. Jadi bagi kalian teman-teman yang mungkin kebetulan yang nonton ini adalah seorang muslim, mohon maaf ya, silakan kalian skip video ini. Ya, karena ini tujuannya memang untuk saudara-saudara kami sesama muslim pada intinya. Jadi kesimpulannya teman-teman, pluralisme agama sejatinya adalah ajakan kepada kekufuran. Karena ia hakikatnya adalah ajakan untuk melucuti keyakinan paling fundamen di dalam ajaran agama Islam. Ya, sebuah prinsip yang sangat strategis untuk membedakan seseorang ini masih dapat dikatakan sebagai muslim atau tidak. Ya, maka ketika kita menggandeng pluralisme ya dengan ajaran Islam, ya itu adalah suatu hal yang kontradiktif. Namun anehnya teman-teman ya, para cendekiawan yang terpengaruh dengan gaya dan pemikiran barat ini, ya tetap nekat mendukung pluralisme dan melakukan justifikasi seolah itu berasal dari Islam. Ya bahkan tidak jarang kita dapati mereka mempelintir ayat-ayat Al-Quran. Demi apa? Ya demi untuk memuaskan syahwat liberalnya. Jadi seperti itu teman-teman. Pemahaman bahwa semua agama sama itu adalah sebuah pemahaman yang sangat sesat dan menyesatkan. Ya, bagaimana bisa kita katakan semua agama itu sama, semua agama itu benar, sedangkan kita dalam kitab kita sudah dijelaskan bahwa mereka itu orang-orang yang akan kelak masuk neraka ketika mereka meninggal dalam keadaan kekafirannya. Ya itu sudah jelas. Cuman itu anehnya ya, di zaman sekarang ini muncul generasi yang dengan dalih, janganlah kita begitu, janganlah terlalu keras begitu. Ini bukan soal perasaan teman-teman, ini soal keyakinan, ini soal prinsip dalam beragama. Ya, dan bagi mereka juga, ya bagi agama mereka juga, itu memiliki prinsip yang dimana ketika orang di luar agama mereka, kita itu dianggap domba-domba tersesat. Ya jadi, dan kami bagi umat Islam tidak mempermasalahkan hal itu, sebab kami menyadari bahwa itu dogma mereka, kami menghargai. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi soal dan kebetulan ya kenapa saya bahas ini? Karena kebetulan kejadian saat ini itu menimpa saudara-saudara kami yang Islam. Ya, kita dapati ada beberapa banyak oknum. Ya oknum yang pada saat kemarin penyambutan yang kalau kami nilai itu sangat berlebihan. Tidak sepantasnya harus seperti itu. Ya, dengan dalih toleransi. Toleransi macam apa yang kalian hendak perjuangkan? Saya tanya, Anda keluar-keluar toleransi, tapi di saat bersamaan saudara Anda sendiri yang mengadakan pengajian, Anda bubarkan. Saudara Anda sendiri yang mengadakan ilmu kajian sunnah, Anda bubarkan. Katanya pemecah belah, menghasut untuk membubarkan NKRI. Apa? Coba lelucon macam apa ini? Padahal sudah jelas di kajian itu. Ya, contoh kayak Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Di kajiannya itu membahas seputar masalah hati. Membahas seputar masalah hubungan antara suami dan istri. Ya kalau yang dikatakan adalah, kalau yang dimaksud adalah membubarkan antara suami dan pelakor, ya itu benar. Karena Ustaz Syafiq mengajarkan bagaimana agar suami ini setia dengan istrinya. Begitupun sebaliknya, agar istri ini bagaimana setia dengan suaminya. Bagaimana mereka ini saling menjaga perasaan satu sama lain. Kajian seperti ini lalu dikatakan mengancam NKRI. Bagaimana ceritanya coba? Jadi hal seperti ini yang umat ini geram, teman-teman. Ya geram. Kejadian seperti ini, diawali kejadian seperti ini banyaklah terjadi pembubaran kajian, ya bahkan terakhir ini ada masjid, ya tadi mana itu Imam Ahmad siapakah itu yang dibubarkan, ya dibongkar atau ditutup pembangunan masjidnya. Ya sedangkan di saat bersamaan kita dapati ada oknum-oknum yang teriak-teriak mengkampanyekan toleransi. Macam apa coba? Macam apa? Toleransi yang kayak bagaimana kalian ingin perjuangkan? Nah, coba. Saya mau tanya. Kalau Anda, mungkin kita tidak dapati selama ini adanya oknum-oknum orang yang entah dari mana ya. Kalian sudah tahu dari mana. Yang membubarkan kajian. Tidak ada terjadi persekusi ulama, tidak ada terjadi pembubaran kajian.
dan ada kejadian saat ini penyebutan seperti ini, mungkin umat tidak terlalu gimana ya responnya. Ya sekalipun itu tetap salah berlebihan, tetapi tidak sebesar ini gitu. Respon mereka tidak setidak semejengkelkan ini mereka, karena mereka dapati Anda teriak-teriak toleransi, tetapi di saat bersamaan di sisi lain Anda melakukan intoleransi terhadap sesama agama sendiri. Jadi ada standar ganda di sini. Ya. Jadi di channel ini teman-teman, saya ini mengajak kalian untuk berpikir cerdas, melihat situasi, menganalisa situasi, sehingga kita ini bisa menyimpulkan sesuatu. Yang mana sih sebenarnya ini benar, yang mana sih sebenarnya ini salah. Gitu teman-teman. Ya. Jadi ya, mungkin untuk demikian ya video kali ini. Dan salam waras, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.